Okay. 1, 2, 3. Ayo, subscribe, gaji, sarunang. Sarungan. Ayo, subscribe, gaji, sarunang. Orang tua tanpa sadar mereka sudah membunuh anaknya, tetapi yang dibunuh adalah jiwanya. Tidak pernah dikenalkan dengan urusan agama. Kenapa? Pokoknya yang penting anaknya bisa sekolah, bisa sampai perguruan tinggi, nanti bisa kerja dan menghasilkan uang banyak. Nggak dipikirin anaknya bisa sholat apa enggak. Nggak dipikirin keimanannya. Bahkan mungkin nggak dipedulikan dia mau beragama apa. Nauzubillah. Itu hakikatnya orang tua yang seperti itu sudah membunuh anaknya, tapi jiwanya yang dibunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ayat 62 ya. Mazala siyaqu fi bayani akhta'il musyrikina fi i'tiqadihim wa sulukihim. Pembahasan ayat masih menjelaskan kesalahan-kesalahan orang-orang musyrik dalam i'tikad mereka, dalam keyakinan mereka serta jalan yang mereka tempuh. Nah, maka Allah Ta'ala berfirman di ayatnya tadi, wa yaj'aluna lillahil banat, wa yaj'aluna, dan mereka menjadikan, lillahi, bagi Allah, menjadikan yakni maknanya menetapkan, lillahi, bagi Allah, al-banati, anak-anak perempuan. Subhanahu, maha suci dia, walahum ma yashtahun, sedangkan untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, yaitu anak laki-laki. Jadi ini adalah di antara perkataan buruk mereka serta i'tikad mereka yang paling buruk, di mana orang-orang musyrik Makkah ini menisbatkan anak perempuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan qalu al malaikatu banatullah, bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Tuh. Jadi yang menisbatkan adanya anak kepada Allah itu ya bukan hanya Yahudi dan Nasrani, tetapi juga orang-orang musyrik Makkah. Jadi kalau orang Nasrani menisbatkan anak dengan menyatakan bahwa Isa ibnullah. Kalau orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair ibnullah. Nah, orang-orang musyrik mengatakan bahwa al-malaikatu banatullah.
Malaikat itu adalah anak-anak gadis Allah. Aduh, parah sekali ya. Nah, sementara begitu, wa fil waqti allazi yakrahuna nisbatal banati ilaihim. Nah, sementara diri mereka sendiri tidak suka menisbatkan anak perempuan itu pada mereka. Jadi justru yang mereka tidak sukai mereka nisbatkan kepada Allah. Kenapa? Orang-orang jahiliyah dulu tidak suka ketika istrinya melahirkan anak perempuan. Tidak suka. Malah mereka menisbatkan Allah, menisbatkan anak perempuan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka menetapkan bagi mereka apa yang mereka sukai, ya sesuka hati aja, yaitu anak laki-laki. Maknanya demikian, walahum ma yashtahun, dan bagi mereka apa yang mereka sukai. Ma yashtahun itu apa yang mereka sukai. Ay wa yaj'aluna li anfusihim ma yashtahunahu minal banin. Nah, sementara mereka menetapkan untuk diri mereka apa yang mereka sukai, yaitu anak laki-laki. Nah, maka di ayat berikutnya Allah Ta'ala memberikan gambaran seperti apa kebencian, ketidaksukaan orang-orang musyrik itu ketika mereka mendapatkan anak perempuan. Wa idza busyira, wa idza, dan apabila, busyira, diberi kabar gembira, siapa, ahaduhum, salah seorang dari mereka, bil unsa, dengan kelahiran anak perempuan. Nah, kalau salah satu dari mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, maka zalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kazim. Wajahnya berubah menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah, sedih dan malu. Begitu. Sebegitunya ya orang-orang jahiliyah dulu itu. Bagaimana mereka merasa malu, bahkan merasa hina ketika mendapatkan anak perempuan. Mereka nggak mikir apa ya? Memangnya mereka itu lahir dari mana aja? Iya. Ya kalau mau menggunakan akalnya gitu. Lah mereka juga dari perempuan lahirnya. Ya makanya disebut jahiliyah ya. Makanya disebut jahiliyah ya, karena jahil, bodoh sekali mereka itu. Jadi iza ukhbira ahaduhum biwiladati bintin lahu, apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang kelahiran anak perempuannya, zalla wajhuhu muswaddan ay mutaghayyiran, berubah wajahnya.
Tapi yang dimaksud katanya ya, walaisa al-murad as-sawadul ladzi diddul bayad. Maksud dari ayat ini hitam menghitam, yang dimaksud itu bukan hitam lawan putih. Bukan itu maksudnya. Begitu tiba-tiba ya dikasih kabar, anakmu perempuan, langsung hitam mukanya. Nah, enggak begitu juga gitu. Bukan begitu, tapi ini adalah kinayah. Ya, kinayatun anil inkisari wat taghayyur bima yahsulu minal ghammi wal hazani wal ghairi wal karah. Jadi kinayah dari keadaan jiwa mereka yang terguncang dan berubah dari rasa senang berubah menjadi gelisah, sedih, marah, benci, gitu. Ya, jadi makanya digambarkan dengan hitam, menghitam mukanya tuh artinya berubah itu aroma wajahnya. Harusnya dapat kabar punya anak itu seneng. Begitu dikasih tahu perempuan anaknya langsung berubah, gitu. Ya, dia memang nggak bukan berubah warna jadi hitam, tetapi apanya dong yang berubah? Raut wajahnya menampakkan kegelisahan, kesedihan, kemarahan, kebencian. Nggak suka punya anak perempuan. Ya Allah, ya. Jadi orang Arab katanya suka mengatakan likulli man laqiya makruhan qad iswadda wajhuh. Kalau ada orang yang mendapati hal yang tidak disukai, nah maka dalam bahasa mereka suka mengatakan wajahnya menghitam. Wahuwa kazim, dan dia sangat marah. Kazim itu ya sangat marah. Asalnya kazim itu dari kata kazama, ay mumtali'atun bil minal ghammi ghaizan wa hanaqan. Dipenuhi rasa gelisah dan kemarahan. Asalnya kazim itu dari kazoma, artinya menahan. Jadi mereka menahan rasa marah itu di dalam dirinya, ya. Makanya salah satu di antara sifat orang bertakwa itu kan wal kaziminal ghaidha. Nah, gitu. Tapi ini mah bukan karena ketakwaan, ya. Jadi allazi yaqzimu ghaidhahu wa la yuzhiruh. Orang yang menahan rasa marahnya dan tidak menampakkannya. Itu dan tidak menampakkannya. Asalnya seperti itu maknanya. Ya, kazim itu ay mumtali'atun bil ghammi kalau dalam Aisarut tafasirnya mah ya. Mumtali'atun bil ghammi wal hammi. Ya, kita lanjut lagi ya. Jadi seperti inilah jahiliyah itu. Sedemikian rupa sampai mereka merasa hina ketika mendapatkan anak perempuan. Apa alasannya? Ada keterangan begini dalam tafsir Ma'alimut Tanzil ya, bahwa anna Mudhar wa Khuza'ah wa Tamim
bahwasannya suku Mudhar salah satu di antara suku Arab. Ini pelindungnya nggak ada nih. Mana ya? Bob. Suku Mudhar, Khuza'ah dan Tamim kanu yadfinunal banati ahya'an. Mereka suka mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka khaufan minal fakri alaihim, karena takut fakir. Begitu katanya. Wa tama'a ghairil akfa'i fihinna. Takut fakir kenapa ya? Karena mungkin perempuan nggak dianggapnya tidak mampu bekerja keras seperti laki-laki, gitu. Nah di sisi lain mereka nggak bisa diajak perang kalau perempuan itu, gitu ya. Wa kana ar-rajulu min al-Arab, kan mereka dulu senang perang. Wa kana ar-rajulu min al-Arab, dan adalah salah seorang dari bangsa Arab, iza wulidat lahu bintun wa arada an yastahyiyaha. Katanya nih, apabila dilahirkan untuknya seorang anak perempuan dan ingin membiarkannya hidup, albasaha jubbatan min sufin aw sya'rin, maka akan memakaikan pada anak perempuannya itu jubah. Jadi biar kayak laki-laki begitu. Lalu dibiarkan anaknya menggembala unta dan kambing tuh di lembah-lembah. Jadi masih ada, berarti enggak semuanya ya dibunuh. Ada sebagiannya yang mereka nggak mau, tapi tetap merasa malu, gitu. Karena punya anak perempuan, akhirnya jadi pakaikanlah pakaian laki-laki, gitu berarti kasih jubah. Wa idza arada an yaqtulaha tarakaha hatta idza sarat sudasiyah qala li ummiha zayyiniha hatta azhaba biha ila ahmaiha. Nah, dan apabila bermaksud untuk membunuhnya katanya, maka akan dibiarkan saja, dan lalu mengatakan kepada ibunya, hiasi dia katanya, ya, aku akan membawanya ke tempat perlindungannya, lalu menggali ya, lubang di padang pasir itu, dan langsung itu mereka jadi anaknya itu berarti anak yang udah mulai ngerti kalau dari cerita ini mana, karena anaknya itu udah bisa diajak bicara. Anaknya dihiasi, dibawa ke padang pasir, dibikin galian sumur, lalu dia bilang kepada anaknya, unzuri ila hazihil bir, coba nak lihat ke sumur itu. Begitu anaknya lihat ke sumur, dijorokin katanya, fayadfa'uha min khalfiha fil bir, dari belakang itu. Lalu langsung diuruk, sallallahu ya, diuruk tanah sampai rata. Seperti itu gambarannya, sadis sekali. Ya, sebahagian ada juga yang menggambarkannya begitu lahir ya, langsung dikubur hidup-hidup. Nah, jadi itulah sekilas gambaran tentang kondisi di zaman jahiliyah dulu itu. Yatawara minal qaum min su'i ma busyira bi. Coba, saking merasa hinanya orang yang diberi kabar gembira tentang kelahiran anaknya yang perempuan tadi, dia bersembunyi dari orang banyak,
Gak mau keluar rumah. Ya Allah. Min su'i ma busyira bih, karena kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Dia bingung, apakah dia akan tetap memelihara anaknya itu dengan menanggung kehinaan, am yadussuhu fit turab, atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup. Ya Allah. Ala sa'a ma yahkumun. Ingatlah, alangkah buruk keputusan yang mereka tetapkan itu. Jadi sampai sebegitunya ya, insyaallah. Alhamdulillah sih, ya di kita mah kan nggak ada yang merasa hina karena lahir anak, mau laki-laki mau perempuan juga ya. Nah, tapi hati-hati, jangan seperti mereka, atau walaupun tidak seperti mereka, kita tidak merasa gembira atau bahkan merasa marah dengan lahirnya anak hanya karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pengen lahir laki-laki, ternyata lahirnya perempuan. Ya jangan terus jadi marah. Ya, saya pengennya laki-laki, kasihnya perempuan lagi. Nah, apalagi kalau sampai kemudian memperlakukan anak itu berbeda dengan lainnya, atau ya kita menunjukkan rasa tidak senang dengan anak itu. Nggak boleh begitu. Ya, karena setiap anak itu adalah karunia dari Allah. Ya, karunia dari Allah. Mau laki mau perempuan, pastinya punya kelebihan masing-masing. Ya. Ya, USG itu memang bisa mengetahui jenis kelamin, tetapi tidak bisa menjamin kepastiannya. Karena beberapa kasus juga terjadi, hasil USG menunjukkan jenis kelamin laki-laki, ternyata lahir perempuan, atau sebaliknya. Ya, tetap aja nggak bisa jadi jaminan yang pasti ya. Nggak ada masalah kalau secara hukum ya, boleh-boleh aja silahkan ya. Yang nggak boleh itu meramal gitu, di terawang-terawang gitu, nih kayaknya laki-laki. Apalagi di terawang nih kayaknya jodohnya orang Pamulang, itu nggak bisa, nggak ada yang tahu itu mah. Nggak ada yang tahu. Ya kalau sekedar ingin tahu gitu, penasaran, nggak apa-apa masalah, walaupun sekali lagi itu nggak jaminan ya. Gitu. Nggak, anak saya sendiri Pak ya. Ya walaupun memang nggak pernah di USG, tapi karena ibunya pengen perempuan gitu, dari 4 bulan itu ya dipanggil-panggil dengan nama perempuan. Begitu 8 bulan di USG ternyata laki-laki. Ya untung aja belum nyiapin baju-baju yang pink gitu ya. Iya. Ya udah siap apapun ya. Karena Allah lah walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang membentuk rupa kalian di dalam rahim ibu bagaimanapun dia kehendaki. Ya bukan ibu bapaknya. Nggak ngaruh keinginan ayah ibunya itu ya terhadap jenis kelamin atau makanan tertentu. Nggak ngaruh. Sebetulnya ya nggak ngaruh. Ya pengen putih anaknya, minum air kelapa muda terus ya. Ya tergantung gen ibu bapaknya lah.
Jadi ala sa'ama yahkumun, Allah mencela mereka dengan menyatakan di akhir ayatnya, ingatlah alangkah buruknya keputusan mereka yang menetapkan untuk mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka itu. Bahkan di ayat lain disindirkan oleh Allah, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ingatlah ketika bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah, karena sebab dosa apa mereka dibunuh. Ya. Jadi akan diminta pertanggungjawaban itu. Ya. Ya termasuk sekarang mah yang tidak mau menanggung malu, mau bayinya laki atau perempuan karena hamilnya di luar nikah. Nah itu sekarang mah yang terjadi ya. Banyak itu begitu. Lalu mengaborsinya atau bahkan ya membunuhnya. Itu bahkan saya lihat di video dokumentasi, tapi itu sudah lama ternyata ya. Kasusnya 2002 berapa. Jadi di tempatnya Al Zaitun itu ditemukan di sebidang tanah itu banyak kuburan bayi. Jadi kuburan bayi, Pak. Ya wallahu alam, yang dimungkinkan yang mungkin adalah karena hubungan yang nggak jelas itu. Ya tapi anehnya kan udah begitu banyak fakta-fakta juga, gayanya didiemin aja tuh. Gitu Pak. Jadi hati-hati ya. Kalau jadi dukun beranak, hati-hati kalau nerima ada perempuan mau menggugurkan kandungannya dengan macam-macam alasan. Oh, jangan mau. Itu berarti walaupun dibayar berapapun. Jadi dokter kandungan juga hati-hati. Jangan mau itu dipaksa untuk menggugurkan, mau dibayar berapapun. Ya. Kenapa? Ya membantu perbuatan zolim, ya sama zolimnya. Sama zolimnya. Jadi dokternya, ya bidan kandungannya kalau yang melakukan itu. Itu namanya, kalau sudah ada nyawanya kan, berarti membunuhnya itu. Dihancurkan kan? Janinnya itu. Masya Allah. Tega banget. Sama itu, malah lebih sadis mungkin daripada orang-orang jahiliyah dulu. Itu kenapa? Enggak ada anak haram, ya. Tidak ada anak haram walaupun lahir atau dia dikandung karena kehamilan yang di luar nikah. Karena yang haram jadah itu ibu bapaknya, itu. Ya, anaknya mah tidak haram. Terus kita lanjut ya Pak. Lillazina la yu'minuna bil akhirati masalus sawu. Lillazina la yu'minuna bil akhirah, bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mereka mempunyai sifat yang buruk, masalus saw itu. Walillahi al-masalul a'la, sedangkan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, wa huwa al-azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah,
walillahil masalul a'la ay lilladzina la yu'minuna bil akhirah, yakni bagi orang-orang yang mensifati anak perempuan bagi Allah dan anak laki-laki untuk diri mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak punya keimanan pada akhirat. Mereka punya sifat yang buruk, minal ihtiyaji ilal walad wa karahiyatil inas, yaitu merasa butuh anak laki-laki, membenci anak perempuan, bahkan membunuhnya karena takut fakir. Nah, itulah sifat buruk mereka itu. Ya. Menginginkan atau membutuhkan anak laki-laki, membenci anak perempuan, serta membunuh anak perempuan karena takut fakir. Hati-hati ya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin, di ayatnya begitu. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut fakir. Jadi di ayat ini Allah Ta'ala memberitahukan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, yang mengingkari adanya hari kebangkitan di akhirat nanti, mereka memiliki sifat yang buruk karena kebodohan mereka dan karena apa? Lizulmati nufusihim, kezaliman diri mereka, li'annahum la ya'lamuna khairan wa la yatrukuna syarra. Karena mereka tidak tahu kebaikan dan tidak pernah meninggalkan keburukan, li'adami imanihim bil hisabi wal jaza, karena tidak adanya keimanan mereka terhadap adanya hisaban amal serta adanya hari pembalasan, fahaulai lahum as-sifatus saw, maka mereka ini memiliki sifat yang buruk. Yang tadi sifat buruknya merasa butuh anak laki-laki, membenci anak perempuan, dan membunuh anak perempuan karena takut fakir. Nah, di zaman kita sekarang ini juga ada yang membunuh. Nah, orang tua berani membunuh anaknya karena takut fakir. Ya, beberapa kasus itu terjadi, toh? Ya. Karena merasa ini anaknya itu dia nggak sanggup untuk menafkahi dia, ya daripada kamu nanti menderita nak kelaparan nggak bisa makan, ayo kita mati bareng-bareng gitu. Ada kan yang ibu yang ngeracunin anak-anaknya itu akhirnya mati semua itu. Nah, sama itu berarti takut fakir. Atau maaf nih, bahkan ini yang bisa jadi paling banyak. Yang dibunuh bukan fisiknya. Karena takut fakir, orang tua tanpa sadar mereka sudah membunuh anaknya. Tetapi yang dibunuh adalah jiwanya. Tidak pernah dikenalkan dengan urusan agama. Kenapa? Pokoknya yang penting anaknya bisa sekolah, bisa sampai perguruan tinggi, nanti bisa kerja dan menghasilkan uang banyak. Nggak dipikirin anaknya bisa sholat apa enggak. Nggak dipikirin keimanannya. Bahkan mungkin nggak dipedulikan dia mau beragama apa. Nauzubillah. Nah, itu hakikatnya. Orang tua yang seperti itu sudah membunuh anaknya, tapi jiwanya yang dibunuh. Ya, ya jangan begitu kita mah ya. Nggak usah khawatir memikirkan rezeki untuk anak. Mereka punya rezekinya sendiri sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Nah. Atau jangan-jangan mengharap rezeki dari mereka. Hah? Iya. Jadi orang tua itu apa yang diharapkan dari anak? Kalau yang beriman apa? Ya paling doa-doa mereka kan? Iya. Itu. Doa-doa mereka.
pemberian dari anak mah nggak terlalu diharapkan. Itu apalagi orang tuanya sudah tua mah nggak banyak yang diinginkan dan dibutuhkan. Itu biar anak perhatian juga. Anaknya beliin jas yang bagus juga udah nggak pantas dipakainya. Gitu. Iya kan gitu. Dibeliin sepatu gitu yang bagus udah nggak pantas. Apalagi bapaknya yang tiap hari ke sawah mah kan, mana mau pakai baju itu. Dia nggak butuh itu, bukan itu yang dibutuhkan mereka. Ya, tetapi perhatian, doanya. Nah makanya jangan sampai salah kita mendidik anak ya. Jangan membiarkan anak kita mati hatinya, tidak mengerti agama. Kemudian lanjutan ayatnya, walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Sekiranya Allah mau menghukum manusia karena sebab kezaliman mereka, niscaya Allah tidak akan meninggalkan satu makhluk pun yang ada di atas muka bumi ini. Ya Allah. Ya. Ini pernyataan dari Allah. Jika Allah menghendaki mau menghukum manusia karena kesalahan mereka, nggak akan ada yang tersisa di muka bumi ini. Ya. Kira-kira orang yang berbuat dosa di muka bumi ini ada atau banyak? Banyak. Yang zalim, yang berbuat kerusakan banyak. Gitu. Tapi kok dibiarkan saja? Nah ini ayatnya. Ya. Nah, jadi kalau saja Allah mau menghukum manusia karena sebab dosa-dosa mereka, pasti nggak akan ada yang tersisa. Berarti ada alasan dong. Kenapa dibiarkan? Kenapa mereka dibiarkan tetap hidup saja? Itu nggak pernah sholat, masih aja dibiarkan hidup, masih aja dikasih rezeki. Itu dibiarkan bisa bernafas dengan lega. Apa alasannya? Walakin, lihat lanjutannya apa? Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah itu menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Entah di dunia, waktu yang ditentukannya itu bisa jadi juga yang pasti di akhirat. Tuh, waktu yang ditentukan itu. Jadi Allah sengaja menangguhkan mereka, memberi tangguh kepada mereka. Waqtin muayyanin muhaddadin qad yakunu nihayatu umrin kulli ahadin. Jadi Allah sengaja memberi tangguh kepada mereka sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu waktu tertentu yang dibatasi oleh Allah, yang terkadang waktu itu adalah ujung dari umur setiap orang yang ditentukan itu. Wa qad yakunu nihayatul hayati kulliha. Itu. Fa idza jaa dzalika al ajal, maka apabila telah datang kepada mereka ajal atau batas waktu itu, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Mereka tidak akan bisa meminta penundaan, juga tidak bisa meminta percepatan sesaat pun. Udah pasti.
Jadi artinya berarti salah satu di antara ancaman orang-orang yang dalam hidupnya berbuat zalim, melakukan keburukan, kerusakan tapi dibiarkan oleh Allah, maka ancaman berdasarkan ayat ini bukan berarti mereka nggak akan dihukum, tapi bisa jadi hukumannya Allah akan tunjukkan di akhir hidupnya, pada saat kematiannya. Allah jadikan su'ul khatimah, na'udzubillah, na'udzubillah, yaitu azab untuk mereka. Makanya orang yang udah pasti disebut orang baik itu adalah orang yang sudah meninggal dunia dan diketahui itu dalam keadaan baik, ya. Itulah orang-orang yang baik. Ya, jadi kita nggak tahu. Jadi jangan tertipu ya dengan pembiaran dari Allah terhadap orang-orang zalim nih, hari ini di dunia. Kenapa kok dibiarkan saja itu oleh Allah itu? Apa mereka sengaja memang nggak akan dihukum? Ya tapi kan nggak adil kalau begitu kan? Orang di satu sisi orang-orang yang istiqomah beribadah selalu dapat ujian. Nah, di sisi lain justru orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak taat bahkan yang kafir mendapatkan kesenangan dunia ini. Nah, maka seandainya tidak ada akhirat, maka Allah sungguh tidak adil. Seandainya akhirat itu tidak ada, hari kebangkitan itu tidak ada, hari pembalasan itu tidak ada, maka Allah itu tidak adil. Dan itu tidak mungkin bagi Allah kan? Mustahil Allah nggak adil. Nah makanya saya yakin bahwa akhirat itu ada. Dan nanti keadilan yang sesungguhnya akan ditegakkan. Itu alaihissallahu biahkamil hakimi. Ya. Kenapa? Nanti nggak akan ada pengacara yang bisa dibayar. Mau bayar siapa nanti coba? Nggak ada orang kaya yang bisa kita andalkan gitu. Ya. Mau bayar siapa? Ya. Biar pengacara paling kondang juga. Dia sendiri juga bingung nanti mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Ya. Gitu. Apalagi pengacara yang cuma bela yang orang-orang jahat mah ya. Gitu. Berat nanti itu pertanggungjawabannya di akhirat. Ya iya. Aduh. Ya lanjut ya. Ya mudah-mudahan ada perubahan lah negeri kita ya. Nah, itu jangan makin parah terus ini. Ya kalaupun makin rusak ya kita jangan ikutan rusak. Mengikuti arus zaman ya. Janganlah, kita mah tetap aja istiqomah ya. Pokoknya mah mau seperti apapun negeri ini pemerintahannya, pokoknya mah tetap aja istiqomah berjamaah ke Nurul Huda gitu. Ngaji udah. Yang penting mah husnul khatimah. Saya malah itu ya. Urusan negara mah ya. Kita jalanin aja mau kayak apapun juga orang. Ya semua juga adalah takdir Allah kan. Itu terserah lah BBM mau naik mau enggak. Nah, yang penting mah kita nggak kelaparan masih bisa makan ya. Terserah. Wa yaj'aluna, terakhir nih ayatnya 62. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya, itu anak perempuan tadi.
wa tasifu alsinatuhumul kadzib, serta lidah mereka mengucapkan kebohongan. Apa kebohongannya itu? Annalahumul husna, bahwa sesungguhnya bagi mereka lah balasan yang terbaik, yaitu surga. Enak banget ya. Emang punya nenek moyangnya itu surga. Kan begitu orang-orang musyrik Mekah tuh. Kalau memang pengikut Muhammad nanti dibangkitkan lagi dan dimasukkan ke surga, kami yakin pasti Allah akan memberikan kami nanti di akhirat lebih baik dari apa yang diberikan kepada mereka. Dari mana mereka berdalih begitu tuh? Lawang sekarang saja di dunia kata mereka, kami lebih mulia dari para pengikut Muhammad. Kami lebih kaya, kami jadi pemuka, jadi tokoh, jadi pemimpin. Pengikut Muhammad orang-orang fakir, orang-orang hina. Begitu ngukurnya. Padahal fakir miskin di dunia itu nggak menentukan kemuliaan di akhirat nanti. Iya. Betul, Pak? Iya. Itu annalahumul husna la jarama annalahumun nar wa annahum mufritun. Tidak diragukan lagi bahwa nerakalah tempat yang layak bagi mereka, dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya. Gitu. Jadi apa nih kesimpulannya? Pertama, menjelaskan keadaan masyarakat kaum musyrikin di masa jahiliyah dahulu, di mana mereka itu membenci anak perempuan dan takut terhina karena memiliki anak perempuan. Kedua, menjelaskan kebodohan mereka terhadap Rabb, ya Tuhan yang mereka yakini sebagai pencipta mereka, yaitu Allah Ta'ala. Karena di satu sisi mereka itu percaya kepada Allah sebagai pencipta, tetapi tidak mengetahui sifat-sifatnya, sehingga mereka menisbatkan anak dan sekutu kepadanya. Bodoh mereka, belum kenal Allah berarti. Karena sifat Allah itu yang paling mutlak, ya. Artinya yang paling dominan di antara sifat ketuhanan yang harus kita yakini adalah Allah itu punya sifat mukhalatu lil hawadis atau laisa kamislihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk. Begitu. Jadi kalau masih diyakini Allah punya anak, Allah punya istri, Allah punya sekutu, ya berarti masih ada sifat makhluk dong. Yang punya anak itu cuma makhluk. Yang punya istri itu hanya makhluk. Ya nggak mungkin Tuhan itu punya anak. Gitu. Apalagi kalau menganggap itu anak Tuhan itu ya Tuhan itu sendiri. Ya berarti ada kelahirannya tuh Tuhan. Sebelum lahir berarti Tuhannya nggak ada dong. Ya kan ruwet itu mikirnya gimana sih itu? Ya. Itu kan enggak, ya mustahil begitu. Masa sifat manusia itu ya dinisbatkan kepada Allah, ya. Enggak mungkin. Enggak layak disebut Tuhan loh begitu. Masih memiliki sifat manusia. Lalu yang ketiga, menjelaskan alasan membiarkan orang zalim terus-menerus dalam kezaliman, keburukan dan kerusakannya beberapa masa. Apa tadi alasannya? Hanya Allah tangguhkan sampai masa yang ditentukan.
Bukan tidak akan dihukum, gitu, tapi ditangguhkan hukumannya. Nah, yang pasti di akhirat, udah pasti itu mah. Dan yang keempat, menjelaskan buruknya akidah orang-orang yang tidak beriman pada akhirat. Mereka menisbatkan kebaikan pada diri mereka, tetapi menjadikan bagi Allah sesuatu yang mereka benci, yaitu anak-anak perempuan. Dan mereka juga menisbatkan sekutu kepada Allah, mencela para rasul, serta meremehkannya. Itu Pak, sikapnya orang-orang kafir Quraisy itu. Hanya karena mereka kaya, hanya karena mereka punya kuasa. Dan setiap masa para rasul begitu gayanya. Ya, dari mulai masa Nabi Nuh sampai zamannya Nabi Muhammad, yang banyak menghalang-halangi dakwahnya para rasul adalah para pemuka kaumnya. Itu tokoh-tokoh masyarakatnya serta orang-orang kayanya, cukong-cukongnya, gitu. Kalau di kita mah, iya, ya sama kan, ya sama, ya emang seperti itu, gitu di setiap masa. Yang menghambat dakwahnya para nabi itu dulu, itu di kisahnya Nabi Nuh coba, bahwa rakyat jelata itu lebih nurut mengikuti orang-orang kaya daripada mengikuti Nabi Nuh. Kenapa? Ya orang kaya ngasih makan, ngasih duit, gitu. Itu ya sama dong, begitu juga ya. Rakyat jelata itu lebih nurut sama mereka yang ngasih bingkisan, gitu. Itu makanya hati-hati Pak dengan politisi yang suka bagi-bagi begitu. Karena kalau orang seperti itu jadi pejabat, tidak akan membiarkan rakyatnya tambah maju dan makmur, dan akan mempertahankan kemiskinannya supaya rakyatnya terus bergantung sama mereka. Udah, kasih lagi beres, kasih lagi beres. Ayo mikir dong yang cerdas gitu ya rakyatnya nih. Jangan mau gitu ya. Mangga silakan. Iya. Nah, kalau alasannya ditanya kenapa, wallahu alam ya. Dan mereka mengatakan begitu. Ya. Tidak disebutkan sih di tafsirnya mah. Ya. Alasannya apa begitu? Mereka mengatakan anak malaikat itu yang disebut sebagai banatullah itu ya. Apa yang mana tadi itu? Ayat berapa tadi? 57 ya. Wa yaj'aluna lillahil banat. Nah ini. Wa yaj'aluna lillahil banati. Ya, mereka ini adalah suku Khuza'ah dan Kinanah. Jadi nggak semua ya. Nggak semua. Jadi yang menisbatkan anak perempuan pada Allah atau malaikat sebagai anak perempuan itu Khuza'ah dan Kinanah katanya. Yang mengatakan al-malaikatu banatullah. Cuma di sini juga tidak dijelaskan alasannya. Kenapa mereka mengatakan itu? Ya, tidak ada keterangannya. Atau apakah itu khayalan mereka? Ya, karena malaikat kan bisa dilihat. Ya, malaikat nggak mungkin bisa dilihat, itu kecuali oleh Nabi. Itu. Kalau manusia biasa nggak mungkin bisa melihat wujud aslinya malaikat. Terus dari mana dong mereka punya keyakinan itu? Ya, berarti kan khayalan aja itu, ya, khayalan aja.
anak-anak. Atau mungkin ada yang menemukan keterangan lain. Kenapa malaikat itu disebut anak perempuan? Karena kebencian itu perempuan kan benci itu. Ya itu. Salah satunya yaitu salah satunya ya. Makanya tadi Al-Qur'an menyinggung bahwa mereka menisbatkan kepada Allah sesuatu yang mereka benci, gitu. Yang mereka benci yaitu anak perempuan, ya, anak perempuan. Ya, kalau alasan sebenarnya wallahu a'lam, ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan dulu. Baru sampai berapa tadi? Ayat 62. Insyaallah kita lanjutkan ayat berikutnya nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.